Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Betis Elisha, NIM 190340202102 akan mempresentasikan tentang kedudukan anak dan remaja dalam rentang perkembangan manusia, tugas dan perkembangan anak dan remaja. Nah, di sini kami dari kelompok 5. Langsung saja, yang pertama adalah definisi perkembangan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang baru dan teratur pada setiap makhluk hidup, secara terus-menerus dan berlangsung secara bertahap, pelan namun pasti. Perkembangan dapat diamati dari berbagai tingkah laku makhluk hidup tersebut secara kualitatif, yaitu hanya dapat diukur dengan panca indera. Yang kedua, menurut Sandrock Yusen, perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berkelanjutan sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur, dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbulnya adanya perubahan dalam diri individu. Yang ketiga, menurut Egan dan Kauhak, adalah perubahan yang berurutan dan kekal dalam diri seseorang hasil dari pembelajaran, pengalaman, dan kematangan. Yang terakhir, menurut Slavin, perkembangan adalah berkaitan dengan mengapa dan bagaimana individu itu berkembang dan membesar, menyesuaikan diri dengan masyarakat, dan berubah melalui peredaran massa. Perkembangan melibatkan fisikal, emosi, personality, sosioekonomi, kognitif, dan bahasa. Dari pendapat ahli yang sudah saya bacakan mengenai perkembangan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan merupakan suatu proses perubahan-perubahan yang terjadi atau dialami oleh setiap individu yang berkaitan dengan psikis. Langsung saja, yang kedua, fase-fase perkembangan. Yang pertama, menurut Aristoteles, perkembangan dibagi menjadi 3 bagian. Periode pertama, umur 0 sampai 7 tahun atau masa anak kecil atau bermain. Yang kedua, periode kedua, umur 7 sampai dengan 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar. Yang ketiga, periode 3, umur 14 sampai dengan 21 tahun, masa remaja atau pubertas. Periode 1 dan 2 ditandai dengan adanya gejala lepasnya gigi, dan periode 2 dan 3 ditandai dengan adanya gejala pubertas. Menurut Charlotte, perkembangan dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, 0 sampai 1 tahun, masa menghayati objek-objek di luar diri sendirinya. Terus yang kedua, B, 2 sampai 4 tahun, masa pengenalan dunia objektif di luar dirinya disertai penghayatan subjektif. Yang ketiga, 5 sampai 6 tahun, masa sosialisasi anak atau pergaulan dengan kawan-kawannya. Terus yang keempat, 9 sampai 11 tahun, masa sekolah rendah anak mencapai objektivitas tinggi atau masa mencoba. Lalu periode yang kelima, 14 sampai 19 tahun, masa tercapainya sintese antara sikap dalam batin sendiri dengan sikap keluar pada dunia objektif. Terus yang ketiga, menurut Constant, membagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase masa bayi atau vital. Yang kedua, masa anak kecil atau estesis. Yang ketiga, masa anak sekolah atau intelektual. Yang keempat, masa pubertas atau sosial. Yang kelima, manusia yang sudah matang. Terus yang keempat, menurut Oswald Court, yang pertama, 0 sampai 4 tahun, masa kanak-kanak atau Traualter pertama, yaitu masa menentang ditandai perubahan tingkah laku dan perilaku pada anak. Yang kedua, 4 sampai 14 tahun, masa sekolah atau keserasian. 13 sampai 14 tahun, masa melawan. Terus yang ketiga, 14 sampai 19 tahun, masa kematangan.
Langsung lanjut pada yang ketiga adalah aspek-aspek perkembangan. Dari proses perkembangan dapat dikelompokkan menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek biologis. Tersebut merupakan perkembangan pada fisik individu. Contohnya bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, dan tentunya dapat diukur. Terus aspek kognitif meliputi perubahan, kemampuan, dan cara berpikir. Aspek ini merupakan perubahan dalam proses pemikiran yang merupakan hasil dari lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu anak mampu menyelesaikan soal-soal matematika. Terus yang ketiga, aspek psikososial. Dapat diartikan bahwa aspek ini merupakan perubahan aspek perasaan, emosi, dan hubungannya dengan orang lain. Dengan demikian, aspek psikososial merupakan aspek perkembangan individu dengan lingkungan sekitar atau masyarakat. Dari semua aspek tersebut, yaitu aspek biologis, aspek kognitif, aspek psikososial, semuanya saling mempengaruhi, sehingga apabila pada suatu aspek itu ada hambatan, maka akan mengalami hambatan-hambatan lain pada aspek lainnya, atau maka akan mempengaruhi perkembangan aspek yang lainnya. Itu saja dari saya. Mungkin habis ini akan dilanjutkan presentasi dari kelompok saya, dari rekan saya Mbak Ulfa. Jadi langsung lanjut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya. Perkembangan anak. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangan akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terangkum dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud faktor internal adalah segala sesuatu yang ada dalam diri individu yang keberadaannya mempengaruhi dinamika perkembangan, termasuk ke dalam faktor-faktor internal tersebut adalah faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kematangan fisik dan psikis. Faktor eksternal sendiri adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu yang keberadaannya mempengaruhi terhadap dinamika perkembangan. Yang termasuk faktor eksternal antara lain yaitu faktor sosial, faktor budaya, dan faktor lingkungan. A. Perkembangan fisik di masa anak-anak. Bayi yang baru lahir ke dunia membawa sejumlah refleks yang telah siap secara genetik, seperti menggenggam dan menghisap. Perkembangan fisik bayi begitu pesat pada tahun pertama, dan sejumlah tonggak ukur motorik dicapai selama masa kanak-kanak. Perilaku motorik terbentuk untuk mengindra serta bertindak, didorong oleh kemampuan fisik, kemampuan menghindar, dan faktor-faktor lingkungan sekitar bayi itu sendiri. Perubahan besar-besaran terjadi pada otak semasa bayi dan anak-anak. B. Perkembangan kognitif pada masa anak-anak. Dalam pandangan Piaget, anak-anak menggunakan skema untuk membangun dunia secara aktif, baik itu dengan mengasimilasi informasi baru ke dalam skema untuk menyesuaikan skema untuk mengkomunikasinya. Tugas perkembangan anak. Menurut Hafiger, dalam Hurlock 1980, tugas perkembangan pada masa anak-anak adalah 1. Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum. 2. Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh. 3. Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya. 4. Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat. 5. Mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. 6. Mengembangkan pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. 7. Mengembangkan hati nurani, pengertian moral dan tata dan tingkah laku. 8. Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial. 9. Mencapai kebebasan pribadi.
Perkembangan remaja. Remaja bisa digambarkan sebagai masa pelatihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Remaja menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah individu yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Masa puber adalah masa pematangan tulang dan organ-organ seks yang terjadi terutama pada awal masa remaja. Ciri-ciri remaja ialah pertumbuhan fisik mengalami perubahan dengan cepat, lebih cepat dibandingkan dengan masa anak-anak dan dewasa. Untuk mengimbangi pertumbuhan yang cepat itu, remaja makan dan tidur yang lebih banyak. Perkembangan fisik mereka jelas terlihat pada tingkai dan tangan. Tulang, kaki, dan tangan, otot-otot tubuh berkembangan pesat sehingga anak kelihatan bertumbuh tinggi tetapi kepalanya masih mirip dengan anak-anak. B. Perkembangan seksual. Tanda-tanda perkembangan seksual pada anak laki-laki diantaranya alat reproduksi sperma mulai berproduksi, mengalami mimpi basah, yang pertama yang tanpa sadar mengeluarkan sperma, sedangkan pada anak perempuan bila rahimnya sudah bisa dibuahi karena ia sudah mendapat menstruasi yang pertama. Ciri-cirinya yang ada pada anak laki-laki ialah leher menonjol, buah jakun yang membuat nada suara menjadi pecah, sedangkan pada anak perempuan karena produksi hormon dalam tubuhnya di wajahnya. Pada anak perempuan tumbuh jerawat, terjadi penimbunan lemak yang membuat buah dada membesar, pinggulnya mulai melebar, pahanya membesar. C. Cara berpikir kualitas, yaitu menyangkut hubungan sebab dan akibat. Misalnya, remaja duduk depan pintu, kemudian orang tuanya melarang sambil berkata, "Pantang." Remaja sudah mulai berpikir kritis sehingga ia akan melawan bila orang tua, guru, lingkungan masih menganggap sebagai anak kecil. D. Emosi yang meluap-luap. Keadaan emosi remaja masih lebih labil karena erat hubungannya dengan keadaan hormon. Satu saat bisa sedih, di lain waktu ia bisa marah sekali. E. Mulai tertarik pada lawan jenis. Secara biologis, manusia terbagi atas dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial remaja, mereka mulai tertarik pada lawan jenisnya dan mulai berpacaran. Secara biologis, anak perempuan lebih cepat matang daripada anak laki-laki. F. Menarik perhatian lawan jenis. Secara biologis manusia terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. F. Menarik perhatian lingkungan. Pada masa ini remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya, berusaha mendapat status di peranan seperti kegiatan remaja di kampung-kampung yang diberi peranan. G. Terikat dengan kelompok. Remaja dalam kehidupan sosial dengan tertarik dengan kelompok sebayanya, sehingga tidak jarang orang tua dinomorduakan sedangkan kelompok dinomorsatukan. Ditinjau secara teoritis, masa remaja terdiri dari remaja puber dan remaja adolis. Masa pubertas. Masa pubertas disebut masa bangkitnya kepribadian, ketika niatnya lebih ditunjukkan kepada perkembangan pribadi sendiri. Ada beberapa sifat yang menonjol pada masa ini yang tidak sama kuatnya pada semua remaja. Di antaranya yaitu pendapat lama ditinggalkan. 2. Keseimbangan jiwanya terganggu. 3. Suka menyembunyikan isi hati. 4. Masa bangunnya perasaan kemasyarakatan. 5. Perbedaan sikap pemuda dan sikap gadis. B. Masa adoles berada di antara usia 17 sampai 20 tahun atau mengambil batas-batas permulaan. Pada saat remaja mengalami perkembangan jasmani yang sangat menonjol, sedangkan batas-batas akhir pada saat berakhirnya perkembangan jasmani. Beberapa di antaranya sifat-sifat adolesan, yaitu 1. Mulai tampak garis-garis perkembangan dan diikuti di kemudian hari. Mulai jelas sikap terhadap nilai-nilai hidup. 3. Jika masa pubertas mengalami keguncangan dan masa ini jiwanya mulai tampak tenang. 4. Sekarang ia mulai menyadari bahwa mengecam itu memang mudah tapi sulit melaksanakannya.
5. Ia menunjukkan perhatiannya kepada masalah kehidupan sebenarnya. Tugas-tugas perkembangan remaja yaitu mampu menerima keadaan fisiknya, mampu menerima dan memahami peran seksual dewasa, C. Mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. D. Mencapai kemandirian emosional. Yang E. Mencapai kemandirian ekonomi. F. Mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. G. Memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai dewasa dan orang tua. H. Mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. E. Mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. J. Memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.